Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Selamat Trianto. Nomor induk mahasiswa 220 2011101087. Mata kuliah etika bisnis dengan dosen pengampu yaitu Bapak Joko Suwaryanto SEMM CPUD. Di etika bisnis dan dampak lingkungan. Judul tugas itu adalah analisis dan tinjauan proyek food estate, etika bisnis dan dampak lingkungan. Pendapat pribadi tentang proyek food estate. Sikap terhadap perubahan proyek food estate di Kalimantan Tengah memicu kekhawatiran besar terkait perubahan fungsi lahan sawah menjadi kebun sawit. Lahan sawah sangat vital untuk keberlangsungan pangan masyarakat. Alih fungsi ini menyimpang dari tujuan awal proyek yang seharusnya mendukung ketahanan pangan. Isu etika itu kebijakan awal proyek, itu proyek food estate dimulai dengan tujuan meningkatkan ketahanan pangan di Kalimantan Tengah. Untuk alih fungsi lahan, itu perubahan fungsi lahan sawah menjadi kebun sawit menimbulkan banyak protes dari masyarakat. Terus kurangnya transparansi. Proyek ini dihadapkan pada kritik mengenai kurangnya informasi yang diberikan kepada publik. Untuk dampak lingkungan itu deforestasi dan gangguan ekosistem menjadi isu utama yang dihadapi oleh proyek ini. Untuk konflik masyarakat lokal, proyek menyebabkan ketegangan antara masyarakat lokal dan pengembang karena merugikan kepentingan mereka. Dampak lingkungan, di antaranya ada deforestasi masif. Proyek food estate menyebabkan penebangan hutan yang luas, mengancam keanekaragaman hayati. Terus yang berikutnya degradasi lahan gambut. Lahan gambut yang kritis mengalami kerusakan serius, mempengaruhi kualitas tanah dan air. Terus gangguan ekosistem, perubahan fungsi lahan berdampak negatif pada habitat alami, mengganggu keseimbangan ekosistem lokal. Konflik lahan meningkat, masyarakat lokal mengalami perselisihan antara alih fungsi lahan yang merugikan mereka. Terus yang berikutnya adalah perubahan iklim. Dampak lingkungan memperburuk perubahan iklim, mempengaruhi pola cuaca di wilayah tersebut. Kebijakan, evaluasi tujuan proyek untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip etika dan keberlanjutan. Terus perlibatan stakeholder, libatkan masyarakat lokal dalam perencanaan untuk menghindari konflik dan ketidakpuasan. Terus ada transparansi informasi, itu meningkatkan transparansi informasi untuk membangun kepercayaan publik terhadap proyek. Terus ada lagi prinsip etika bisnis. Terapkan prinsip etika bisnis untuk memastikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang berikutnya itu ada pemantauan dan evaluasi. Lakukan pemantauan berkelanjutan untuk menilai dampak dan efektivitas kebijakan yang diimplementasikan. Kesimpulannya, proyek proyek food estate diluncurkan di Kalimantan Tengah dengan harapan meningkatkan ketahanan pangan. Terus ada lagi perubahan fungsi lahan. Lahan sawah beralih fungsi menjadi kebun sawit, mengancam ketahanan pangan lokal. Dampak lingkungan muncul, deforestasi dan degradasi lahan terjadi,
mengganggu keseimbangan ekosistem di kawasan tersebut. Terus tanggapan publik meningkat, masyarakat dan aktivitas mengkritik proyek karena kurang transparansi dan pengabaian etika bisnis. Rekomendasi kebijakan diberikan pentingnya reformulasi kebijakan untuk memastikan keberlanjutan dan perlibatan stakeholder. Proyek gagal, jalankan prinsip ketahanan pangan dan etika bisnis. Itu kesimpulan presentasi. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.